meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullahu taala ada manapa bi barakati ulumihi fid darain. Ya. Sedikit kita ulas ya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ushkurullah azza wa jalla fa innahu qad qana'a minkum bil qalili minal amali bil idafati ila amali man taqaddamakum. Wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersyukur kepada Allah kalau kita ini umat yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kemurahan, kelebihan yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Jadi ini luar biasa kita, alhamdulillah. Kita tuh banyak diberikan oleh Allah, ya, sesuatu yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum. Salah satunya yang sudah kita sampaikan pada malam Kamis sebelumnya, bahwa kita itu dikasih amalan sedikit tapi pahalanya gede. Maka dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi kita, nanti di akhirat itu annal yahuda sa'alu rabbah, orang Yahudi ini bertanya ke Allah, nahnu aktsaru amalan wa aqallu ajran. Begitu juga Nasrani, ya Allah, kami ini kan amalnya banyak, kok pahalanya biasa gitu, sesuai dengan amalan kami. Sementara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini aqallu amalan wa aktsaru ajran. Amalnya dikit tapi pahalanya gede. Apa kata Allah? Apakah hal zalamtu min haqqikum syai'a? Apakah aku menzalimi dari hak kalian, kata Allah kepada Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani menjawab, fala ya Rabb. Enggak. Sedikit pun kau tidak zalim. Apa yang telah kami kerjakan semuanya kau bayar dengan sesuai, tanpa ada sedikit pun kezaliman. Nah, begitulah kelebihan yang aku berikan kepada umat Sayyidina Muhammad. Dzalika fadli, kata Allah. Itulah kemurahan aku. Utitu man syi'tu min ibadi. Itulah kemurahan aku, itulah kelebihan aku, itulah kemuliaan aku yang aku berikan, ya, kepada orang yang aku kepengen, kepada orang yang aku inginkan. Nah, hamba-hamba umat yang Allah inginkan untuk mendapatkan kemurahan, fadlullah wa rahmatuhu wa barakatuhu, itu kita Sayyidina Muhammad. Kita umat Rasulullah. Makanya alhamdulillah, Pak, posisi. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengingatkan kepada kita, ayo dong terima kasih sama Allah. Terima kasih, bersyukur kita udah dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Yang dosa kita itu diampuni nama Allah udah. Dosa kita aja, Pak, itu udah diampuni. Dosa kita itu kullu ummati, kata Rasulullah dalam satu riwayat hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan. Seluruh umatku, kata Rasulullah, itu udah dimaafkan sama Allah. Coba. Makanya diturunkan awakhir suratil Baqarah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir surat Al-Baqarah, yang Allah tidak turunkan kepada nabi dan rasul umat sebelumnya, kecuali itu diturunkan hanya umat, ya, kepada umat Sayyidina Muhammad. Nah, itu kan isinya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Ini nih ayat ini, Pak, surat ini, ya, awakhirul surah Al-Baqarah, akhir surat Baqarah ini, itu Allah nggak turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum kita, hanya di kita.
Nah, maka janji Allah lewat Sayyidina Muhammad, siapapun yang baca ayat-ayat tadi, kecuali Allah akan berikan setiap satu hurufnya pahala, dan Allah akan berikan serta jawab seluruh permintaan yang ada pada ayat itu. Nah, maka ini sinkron dengan sabda Nabi, seluruh umatku dimaafkan. Jadi ya kalau udah umat Rasulullah gampangin, itu bahasanya kayak gitu, Pak. Apa enggak enak? Maka terima kasih kepada Allah, Pak. Kalau kita ini dilahirkan ya oleh emak ibu kita, Allah ciptakan kita lewat emak ibu kita, itu jatuhnya jadi umat Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yang lain-lain maka agak, Pak. Lakuin dosa besar, terus dia taubat kepada Allah, diampuni. Nah, zaman dulu mah nggak bisa begitu aja, Pak. Dibuka dulu aibnya sama Allah, habis itu apa? Ditetapkan dulu ya sanksi yang serupa dengan kriminal yang dilakukan di dunia. Kalau dia mau tobat, setelah itu baru diterima tobatnya sama Allah. Kita mah enggak, Pak. Ngelakuin dosa besar, kita sembunyi, kita akui salah, nyesal, kembali kepada Allah, dihapuskan oleh Allah. Wa in balagat dzunubuna ananas sama, walaupun dosa kita itu sampai gedenya, besarnya ke langit, Allah ampuni. Itulah kita umat Sayyidina Muhammad. Maka terima kasihlah kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur Pak sama Allah. Coba kalau kita jadi umatnya Nabi Nuh, belum tentu kita ngikut kapal. Benar gak? Ya belum tentu ngikut kapal. Bisa aja kita bergabung dengan anaknya Nabi Nuh. Nauzubillah min. Iya, kita bersyukur. Alhamdulillah jadi umat Rasul. Badar-badar dikit diampunin sama Allah. Terus kata beliau, antumul akhiruna wa antumul awwaluna yaumal qiyamah. Nah, ini termasuk ya yang dimuat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu hadis yang sahih dari Nabi kita, bahwa kita ini adalah umat yang paling akhir, tapi nanti di akhirat itu al-awwalun, umat yang ada di barisan pertama. Dibangkitkannya di dunia ini dalam kehidupan dunia sementara kita paling akhir, Pak. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus kita paling akhir. Tapi nanti di akhirat, nahnul awwalun, kata Nabi, kita akan ada di paling depan. Makanya yang pertama masuk surga itu Rasul dan umatnya. Yang lain belum, Pak. Ya. Jadi kita dulu, luar biasa, Pak. Ya orang namanya ada di depan, masa yang belakang duluin, Pak. Jadi pengertian awalun, kita itu ada di awal, di barisan pertama, artinya kita posisinya depan. Ya kalau masuk surga kita duluan, yang lain itu belakangan, Pak. Allah, alhamdulillah ya Allah. Antumul akhiruna wa antumul awwaluna yaumal qiyamah. Kalian ini terakhir dibangkitkan, tapi kalian kelak nanti adalah yang pertama di akhirat. Oh. Maka siap-siap, Pak. Siap-siap dan harus dipersiapkan. Ya, siap-siap dan dipersiapkan. Untuk menjadi umat yang ada di barisan pertama. Karena sholat saja, Pak, sholat saja, itu yang pas di belakang imam gak boleh orang bodoh. Dan orang yang milih sop pertama, itu artinya orang cerdik, orang pintar, orang ngerti agama. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan umat Sayyidina Muhammad itu ada di pertama, barisan pertama nanti di akhirat? Ini memberikan pengertian bahwa umat terbaik itu adalah umat Sayyidina Muhammad. Nggak mungkin kalau Allah katakan umat Sayyidina Muhammad ini adalah umat terbaik kalau mereka bodoh. Pertama, kalau mereka nggak berakal. Nggak mungkin Allah katakan bahwa umat Sayyidina Muhammad umat yang terbaik, ya nggak, kalau dia
ya bejat, brengsek. Nggak akan mungkin umat Rasulullah ditaruh di atas, di yang pertama, punya derajat atau level di pertama, punya ranking pertama kalau dia nggak paham. Maka kalau mau masuk bagian yang ada di barisan pertama dari umat Sayyidina Muhammad, dia pastikan dari sekarang kita. Ya. Pastikan dan siapkan seluruh persiapan-persiapan ya untuk menjadi orang-orang yang akan kelak nanti di depan barisannya. Ya kalau orang kagak sembahyang mah kagak aja, Pak. Ya bagaimana? Artinya nanti kan ada pembersihan yang luar biasa. Makanya nanti itu di telaga ada yang nggak bisa minum. Ada yang saat itu Nabi sumpahin pasukan. Bergeledek. Itu terjemahan Jatiwaringin. Iya, pasukan tuh gedeg Pak artinya. Azablu kan begitu. Ada yang diusir artinya nggak masuk dia Pak. Di barisan pertama itu nggak masuk. Ya cuman segelintir orang. Karena Allah tetapkan umat Rasulullah ini baik, adil. Udah ditaruh di pertama. Ya. Nggak akan mungkin umat Sayyidina Muhammad ditaruh dan dipuji oleh Allah untuk diletakkan di sop barisan pertama kalau mereka ini adalah orang-orang pembohong, pengkhianat. Nggak mungkin. Tapi itu ada umat Rasulullah yang pengkhianat, bukan umat Nabi yang pengkhianat, Bapak. Yang penjilat mah bukan umat Nabi, Pak. Yang khianat bukan umat Nabi, Pak. Yang nggak ngikutin manhaj atau sistem yang diterapkan Nabi, ya, yang diterapkan oleh para sahabat bukan daripada golongan Nabi. Gitu. Iya. Bukan mereka yang menggunakan pakaian Islam tapi menghancurkan Islam. Itu mah bukan golongan Nabi, Pak. Iya betul, dia masuk umatnya Nabi, tapi umat dakwah. Ya. Bukan yang kelak ada di barisan yang ada di barisan depan apa? Yang taat sama Allah, yang taat sama Rasul, yang mempersiapkan diri agar dia bisa terpilih. Yang kagak mau udah dikeluarin duluan sama Allah, kamu mau bukan. Makanya kan pada saat ada umat nauzubillahi min zalik mau minum telaga tuh tahu-tahu ditarik oleh malaikat, kata Rasulullah, ashabi dia umatku, karena Rasulullah dapati lihat tanda-tanda ya dari bahwa ini adalah umat Nabi. Jadi kita tuh punya ciri, umat Rasulullah itu punya ciri untuk Rasulullah kenalkan satu persatu. Maka saat ada beberapa orang ini ingin minum telaga, Rasulullah SAW itu ditarik oleh malaikat sampai Rasulullah bilang itu umatku, ashabi dia sahabatku. Kata Rasulullah, kata malaikat, bukan, kamu tuh nggak tahu ya Rasulullah apa yang dilakukan setelah engkau. Mereka adalah merubah agama engkau. Mereka adalah merubah prinsip engkau. Mereka adalah merubah syariat engkau. Mereka adalah orang-orang yartadduna ala aqabihim, yang mereka ini adalah keluar daripada batasan yang kau tetapkan. Nah, dari sini udah nggak bisa masuk di barisan pertama, dikeluarin udah. Yang masuk siapa? Jamaah Subulus Salam. Itu kayak yang baik, yang pelit mah enggak. Itu kayak yang baik, yang pelit mah enggak. Ya kalau pelit gimana Pak? Kata Nabi itu, orang pelit itu paling jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Ya nggak masuk kemana lah Pak, barisannya. Kecuali kalau yang takut sama bini masuk dia Pak. Selagi takut sama bininya nggak sampai kepada darajatus syirik. Takut sama bini apa? Saya bukan takut, tapi saya lebih menjaga ayah. Tapi kalau takutnya lebih takut sama bini dibanding takut sama Allah, syirik. Kalau ini juga diusir sama Nabi, kau bukan daripada umatku. Bahaya makanya. Hati-hati. Mulai belajar untuk takut dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mulai belajar dari sekarang.
Iya, benar juga itu, Pak. Baik-baik, Pak, ya. Man kana minkum sahihan fala sahiha mitlah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita benar, Pak, jalanin aturan-aturan Allah yang dicontohkan oleh Nabi. Kita lakukan semua perintah sesuai kemampuan kita jauhkan larangan Allah semua sekuat yang kita miliki. Kita jalan pada jalan-jalannya Rasul yang diwariskan terus kepada sahabat-sahabat oleh Nabi kita. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak ada yang paling baik dan nggak ada bisa yang mengalahkan kebaikan kalian. Itu kita Pak umat Rasul. Man kana minkum sahihan, kalau kita benar, nggak ada yang bisa lebih benar dari kita. Kalau kita baik, nggak ada yang bisa lebih baik daripada kita. Gitu. Kita mau udah ada jaminan dari Allah, Pak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Baik-baiknya umat, Pak. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, membenarkan apapun yang dikabarkan Rasul, mengikuti, melaksanakan apapun yang diperintahkan Rasul, gitu. Nggak ada Pak yang lebih baik daripada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Allah. Antumul umara wa ghairukum minal umami ar-ra'iyyatu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalian ini adalah pemimpin-pemimpinnya. Nah, umat-umat sebelum kalian itu semuanya rakyatnya. Jadi yang jadi pejabat Pak di sana, yang jadi pejabat, ini bahasanya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang jadi pimpinan-pimpinan nanti di akhirat itu umat Rasulullah semuanya Pak. Yang lainnya rakyat. Nah, makanya ciri kesetiaan umat Sayyidina Muhammad kepada Allah dan Rasul, itu cirinya Pak, itu cirinya nggak mau, apalagi si rakus, nggak mau menerima jabatan, apa hasil lagi rakus. Kalaulah dia harus sebelumnya dia harus meminta kepada Allah agar Allah kuatkan dalam mengemban amanat ini. Lihat Sayyidina Umar. Pada saat Sayyidina Abu Bakar di masa-masa sakitnya mengatakan, setelah musyawarah dengan kibar sahabat, minhum Sayyidina Abdurrahman bin Auf, minhum Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, wa minhum kibar sahabat. Sayyidina Abu Bakar bertanya, wa ma ra'yukum bi Umar? Bagaimana pendapat kalian dengan Umar? Fa ajaba Sayyidina Utsman anna sariratahu khairun min alaniyatihi. Terus sudah ngomong begitu. Akhirnya disepakati semuanya. Udah, kalau begitu, kalau aku meninggal, Umar khalifah. Sayyidina Umar dengar kabar itu, langsung datang ke Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, gimana kamu mengatakan dan menentukan saya adalah sebagai khalifah setelah kau tanpa ngomong dengan aku? Aku nggak mau. Nggak mau dia memang. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kau mau, aku nggak akan pilih kau. Kalau kau mau, aku nggak pilih kau. Karena kau tidak mau, aku pilih. Sayyidina Umar puyeng Pak. Makanya kalau ciri umat Sayyidina Muhammad itu nggak bakal mau, apalagi si rakus sama jabatan. Jabatan apa aja. Apalagi si mau aja kagak. Cuman kalau dia harus terpaksa menerima jabatan itu benar-benar luar biasa jujur. Kenapa? Nah, ini kembali kepada apa yang diungkapkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Antumul umara, kalian itu yang nanti akan jadi pemimpin-pemimpin. Umat yang lain semuanya jadi rakyat. Nah, mudah-mudahan kita nih semuanya, amin. Iya. Ya Allah. Kita mah tinggal nunggu Pak. Kita tuh udah diperiksa duluan. Kita udah diperiksa semuanya. Udah diperiksa, ditaruh di barisan pertama, tinggal duduk, nunggu pertanyaan dari Allah, ya, karena kita adalah saksi.
Hei umat Muhammad, benar nggak itu yang disampaikan umatnya Nabi Nuh? Kalau dia katanya nggak pernah ada yang datang Nabi dan Rasul untuk membawa kebenaran. Kita jawab, bohong ya Allah. Yang benar adalah Nuh sudah menyampaikan apa yang kau perintahkan. Sebenar-benarnya, sedetil-detilnya, tidak ada yang diumpetin. Terus Rasulullah jawab, ya Rabb, wahai Tuhanku, benar apa yang disampaikan umatku, bahwa Nuh sudah menyampaikan apa yang kau perintahkan. Clear. Udah neraka. Begitu mah duduk Pak, udah santai. Mudah-mudahan kita termasuk di situ Pak. Makanya jangan jadi munafik. Berat banget, ini ujian akhir zaman. Kita tuh udah enak banget, cuman memang ujiannya rada berat Ustaz Rusmin. Karena kita di akhir zaman. Kita lawannya ini bukan berhala Pak. Kalau lawannya berhala, ya kita rada enteng-enteng juga. Ini lah gitu kan. Artinya Tuhan yang kita lawan berhala gampang lah, ngambil kampak gede gini, nggak bisa. Yang kita lawan sekarang, ya Tuhannya itu bukan berhala, tapi Tuhannya itu duit. Siapa yang berani bawa kampak buat ngedik duit? Siapa yang berani? Ada kan? Iya. Haram-haram dikit, gue gibas lah, penting punya duit, bener nggak? Ya nggak bisa kita bawa kampak buat ngancurin ke duit. Nah Tuhan dulu yang mereka sembah itu patung Pak, yang dibuat dari batu. Kalau sekarang enggak, Tuhannya duit, Tuhannya jabatan, Tuhannya kursi. Siapa yang kuat bawa kampak untuk menghancurkan itu semuanya? Karena kenapa? Karena berhala-berhala tersebut sudah pindah ke hati. Maksudnya apa? Sudah amat kita cintai. Maka susah kalau udah amat kita mencintai. Siapa yang gak cinta sama duit? Siapa yang gak cinta sama dunia, sama jabatan? Pak, sekelas RT aja Pak, pengen lagi jadi RT Pak. Itu sekelas RT. Kecuali RT Ismail yang udah kapok jadi RT dia. Tahun ini udah gak mau jadi RT lagi dia. Ya naik lagi aja. Baru kita alam. Itu Pak. Ujiannya berat banget Pak. Ujiannya berat banget. Ya seimbang. Ya makanya kan Maha benar Allah Subhanahu wa taala dan maha segala-galanya, Rabbul Izzati ya Allah, saat kita dilebihkan segala-galanya. Kenapa memang? Karena ujian yang akan diterima umat Sayyidina Muhammad itu berat sekali. Sebagaimana ujian yang Allah pernah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nih Pak, akhir zaman ini banyak yang dikeluarin sama Allah Pak. Yaumal taqal jam'an. Ya. Saat satu peperangan terjadi dan di situ peperangan akidah, peperangan iman dan kufur, maka salah satu yang sudah ditangkap oleh para ulama adalah ini peperangan untuk memisahkan mana mukmin, mana kafir. Ini peperangan di Gaza ini peperangan iman, Pak. Maka ini dari sini ada hikmah yang ditarik adalah bahwa di sini Allah sedang ya mensterilkan mana yang benar-benar mukmin, mana yang munafik. Ya Allah jaga iman kami ya Rabb. Pelihara iman kami ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tawaran-tawarannya luar biasa. Gak ada yang bisa dan gak ada yang bisa kuat, Pak. Wa ma dumta qa'idan fi baiti nafsik wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ayo untuk Gaza jangan bosan ya. Terus kita semangat. Ya Allah, kalau bukan kita siapa lagi yang mau nolongin? Mudah-mudahan sampai mati kita yang dipilih oleh Allah untuk terus berjuang ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maaf dong. Sallallahu
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu